Desa itu bernama Desa Sumberjati, terletak jauh di pedalaman Jawa, dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan hutan lebat yang seolah tak berujung. Jalan menuju desa ini masih berupa tanah dan berbatu, membuatnya sulit dijangkau, terutama saat hujan. Ketenangan dan kesederhanaan mewarnai kehidupan sehari-hari di sini, di mana penduduknya hidup dari bertani dan berkebun. Meskipun terlihat damai, Desa Sumberjati punya sisi lain yang tak kasat mata. Penduduk desa memegang teguh tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Mereka yakin bahwa ada kekuatan gaib yang mengawasi desa, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia ruh. Mitos tentang makhluk-makhluk halus seperti genderuwo dan pocong masih hidup dalam cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika malam tiba, suasana berubah. Sunyi yang menyelimuti desa membawa kesan mencekam, terutama di sudut-sudut yang dekat dengan hutan. Tidak jarang, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, membuat penduduk enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa di balik keheningan itu, ada kekuatan gaib yang terus mengawasi setiap langkah mereka. Tahayul dan ritual adat masih kuat dijalankan, karena penduduk yakin bahwa jika aturan tak tertulis ini dilanggar, malapetaka bisa datang kapan saja. Pak Murad, seorang petani sederhana berusia 50 tahun, tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di Desa Sumberjati. Rumah itu terbuat dari kayu dengan halaman yang dipenuhi tanaman dan beberapa ayam peliharaan. Pak Murad dikenal sebagai pria yang rajin bekerja di sawah, dan meskipun hidupnya sederhana, ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Istrinya, Bu Ratna, wanita yang lembut dan penuh kasih, selalu menemani Pak Murad dalam suka dan duka. Mereka hidup dalam keharmonisan sederhana, menjalani hari-hari dengan tenang. Sari, putri satu-satunya, baru saja menginjak usia 18 tahun. Sari bukanlah gadis biasa di mata penduduk desa. Ia lahir dengan weton tulang wangi, sebuah hari lahir yang dalam kepercayaan primbon Jawa memiliki makna khusus. Menurut orang tua-tua desa, gadis yang lahir dengan weton tulang wangi memiliki daya tarik mistis yang kuat, bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap dunia gaib. Banyak yang bilang, Sari punya aura berbeda. Wajahnya selalu tampak bercahaya, dengan sorot mata yang lembut namun dalam. Karena weton tersebut, beberapa orang tua di desa memberi peringatan kepada keluarga Pak Murad untuk selalu menjaga Sari, karena gadis dengan weton seperti itu sering diincar oleh kekuatan gaib yang menginginkan kekuatannya. Meski Pak Murad tak sepenuhnya mempercayai hal-hal mistis, ia tak bisa mengabaikan bisikan-bisikan dan kekhawatiran penduduk desa. Sari tumbuh menjadi gadis yang baik, patuh, dan membantu orang tuanya di rumah. Namun di balik kehidupan yang terlihat tenang ini, ancaman dari dunia yang tak terlihat perlahan mendekati keluarga kecil mereka. Malam itu, Desa Sumberjati sedang tenang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan hanya suara jangkrik yang terdengar di luar rumah Pak Murad. Tidak ada yang menyangka bahwa kedamaian tersebut akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Bu Ratna seperti biasa mengecek kamar Sari sebelum tidur. Ia mengetuk pintu kamar anak gadisnya, tapi tak ada jawaban. Pintu yang sedikit terbuka membuatnya curiga. Saat ia masuk, pemandangan mengerikan menyambutnya. Sari tergeletak di atas tempat tidur, tak bergerak. Tubuhnya membiru, terutama di sekitar leher yang tampak menghitam. Bu Ratna menjerit histeris, memanggil suaminya. "Pak, Sari, Pak, Pak!" Tangisannya membahana di seluruh rumah, memecah keheningan malam. Pak Murad yang sedang duduk di ruang tamu berlari ke kamar Sari dengan panik. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat tubuh anak gadisnya sudah kaku. Hatinya terasa hancur. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar rumah, berlari ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Dalam hitungan menit, beberapa tetangga berkumpul di rumah Pak Murad. Mereka semua terdiam ngeri saat melihat kondisi Sari. Wajah-wajah mereka berubah pucat karena kemiripan dengan kejadian beberapa minggu lalu. Seorang gadis perawan di desa juga meninggal dengan cara yang sama. Tubuh membiru, leher menghitam. Desas-desus tentang kematian misterius ini sudah beredar di kalangan penduduk, namun tak ada yang tahu apa penyebabnya.
Ibu-ibu di desa mulai berbisik. "Ini pasti ulah makhluk halus," ucap salah seorang dengan gemetar. Pak Murad yang masih syok hanya bisa terdiam di sudut ruangan, menatap kosong ke arah tubuh anak perempuannya yang tak bernyawa. Setelah kematian Sari yang misterius, suasana di rumah Pak Murad menjadi semakin mencekam. Bu Ratna masih terisak-isak di sudut ruangan, tak bisa menerima kenyataan bahwa anak sematawayangnya telah tiada. Di tengah kepanikannya, ia bercerita dengan suara bergetar kepada suaminya dan para tetangga yang hadir. "Sebelum aku menemukan Sari, aku melihat sesuatu," ucap Bu Ratna. Wajahnya pucat. Semua orang terdiam menatapnya penuh tanya. "Ada bayangan besar, hitam, seperti sosok raksasa, melintas di samping rumah. Aku yakin itu bukan manusia. Bentuknya besar, sangat besar, mirip seperti genderuwo yang sering dibicarakan orang-orang." Mendengar itu, bulu kuduk semua orang yang ada di ruangan berdiri. Sebagian besar penduduk desa percaya pada cerita tentang genderuwo, makhluk besar yang dianggap mengganggu manusia, terutama kaum wanita. Pak Murad hanya bisa menatap istrinya, tak tahu harus berkata apa. Setelah Bu Ratna tenang, Pak Murad mengajak beberapa tetangga untuk memeriksa kamar Sari sekali lagi. Mereka masuk dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk atau tanda-tanda yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Namun, sesuatu yang tak terduga mereka temukan. Di sudut kamar, di dekat lemari pakaian, mereka melihat celana dalam Sari berserakan di lantai. Jumlahnya tidak sedikit dan tampak seperti telah diacak-acak. Seolah-olah ada yang sengaja memilih dan membongkar satu persatu. Wajah Pak Murad memerah, menahan marah dan bingung. "Apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Salah satu tetangga yang lebih tua, Pak Harjo, hanya menggeleng pelan sambil berbisik. "Ini bukan pertanda baik, Pak Murad. Celana dalam yang berserakan seperti ini sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam, terutama yang berhubungan dengan pelecehan gaib." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Pak Murad merasa seolah ada sesuatu yang lebih jahat dan gelap di balik kematian anaknya. Kematian Sari membuat gembar desa Sumberjati. Kabar tragis itu menyebar cepat, dan dalam waktu singkat, hampir semua warga desa tahu tentang kejadian mengerikan di rumah Pak Murad. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Orang-orang berkumpul di pos ronda, di warung, dan di sudut-sudut desa, membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Di salah satu sudut warung Pak Karto, beberapa warga sedang berkumpul sambil menyeruput kopi. Topik yang dibahas jelas tentang kematian Sari. Wajah-wajah mereka tampak serius, penuh kekhawatiran. "Lah ini kok mirip kayak kematian si Ningsih bulan lalu yo," kata Pak Harjo, seorang lelaki tua yang biasa dianggap bijak di desa. "Iyo Har," jawab Buminah pemilik warung. "Gak mungkin iki kejadian biasa. Lawang lehernya menghitam sama tubuhnya membiru, persis kayak Ningsih." "Oh ngono loh," sahut Pak Bejo yang ikut nimbrung. "Aku dengar dari Mbok Ratna, dia sempat melihat bayangan besar mirip genderuwo sebelum Sari ditemukan mati." Waduh, serem tenan Pak. Opo gak ada yang salah iki? Wong desa sebelah kabarnya ada yang ndakek-ndakek ilmu hitam. Tambah Buminah, suaranya mulai berbisik seakan takut ada yang mendengar. Masa iyo segitu nekatnya sampai menumbalkan gadis perawan? Ngelakoni ilmu hitam apa? Pak Bejo mengernyit, terlihat tak percaya. Apa iya gara-gara dia weton tulang wangi? Orang yang lahir dengan weton itu kan katanya punya daya tarik kuat di dunia gaib. Shh, ojo seru-seru Bejo, tegur Pak Harjo setengah berbisik. Ilmu hitam iku gak bisa diremehkan. Aku yakin ada yang gak beres dengan desa kita ini. Ojo-ojo ono sing nganggo cara ilmu ireng kanggo mendapatkan kekuasaan atau kekayaan. Seorang warga lain, Mbok Siti, ikut menyahut. Kita harus lebih waspada. Ini sudah yang kedua kalinya loh. Gak tahu bakal ada lagi korban opo gak. Aku sampai takut anak-anakku sendiri kenapa-napa. Nah kok iso? Buminah melirik tajam. Kita ini lagi dihantui sesuatu yang kita gak ngerti. Percakapan ini terus bergulir, makin lama makin menimbulkan kecurigaan dan ketakutan di antara para warga.
Di beberapa rumah, orang tua mulai lebih protektif terhadap anak gadis mereka. Takut kejadian serupa menimpa keluarga mereka. Pak Harjo yang paling tua di antara mereka akhirnya bicara lagi. Sakjane, kita perlu tindakan lebih. Apa perlu kita panggil Pak Kiai atau orang pintar buat ngebersihin desa iki? Pak Bejo mengangguk. Bener Pak Har, sudah waktunya kita minta bantuan. Ini bukan kejadian biasa. Kalau dibiarkan, takutnya makin banyak korban. Semuanya terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Desa yang biasanya damai, kini dibayangi ketakutan dan kecurigaan. Karena mereka semua tahu, ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di Sumberjati. Dalam kesedihannya yang mendalam, Pak Murad merasa tak bisa diam begitu saja. Kematian Sari yang mendadak dan misterius membuatnya gelisah. Terutama karena tanda-tanda yang terlihat begitu aneh. Leher menghitam dan tubuh membiru. Pak Murad tahu ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu penyebab sebenarnya. Keesokan harinya Pak Murad mulai berkeliling desa, bertanya kepada tetangga, dan mendengarkan cerita-cerita yang beredar. Di pos ronda ia bertemu dengan beberapa tetangganya yang juga ikut prihatin dengan kematian Sari. Pak Murad, sedih banget ya yang terjadi sama Sari, kata Pak Bejo, seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Kejadian ini aneh mas, sama persis kayak kematian Ningsih di desa sebelah. Aku dengar lehernya juga hitam, tubuhnya biru, persis. Pak Murad terkejut. Hah? Di desa sebelah juga ada kejadian yang sama Pak Bejo? Iya Pak Murad, jawab Pak Bejo. Sudah ada 2 gadis di desa sebelah yang meninggal dengan tanda-tanda yang sama. Dan semua itu gadis perawan. Pak Murad mengerutkan kening. Apa mungkin ini semua ada hubungannya? Kok bisa gadis-gadis perawan meninggal dengan cara yang sama? Pak Bejo mengangguk pelan. Warga di desa sebelah juga mulai curiga. Ada yang bilang ini ulah praktek ilmu hitam. Katanya gadis-gadis yang punya weton tertentu jadi target untuk ditumbalkan. Pak Murad terdiam. Rasa cemas semakin menghantui pikirannya. Apalagi Sari lahir dengan weton tulang wangi yang katanya memiliki daya tarik di dunia mistis. Setelah berbincang dengan Pak Bejo, Pak Murad melanjutkan pencariannya. Ia bertemu dengan warga lain yang juga mendengar tentang kematian-kematian aneh itu. Desas-desus mulai beredar. Banyak yang percaya bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Di warung Buminah, warga berkumpul membicarakan kejadian-kejadian ini. Buminah, aku dengar desanya juga sudah gak tenang ya. Banyak yang bilang ada yang pakai ilmu hitam, kata seorang warga. Iya Buminah, tambah Pak Harjo. Katanya ada yang butuh tumbal gadis perawan untuk kekuatan. Ilmu hitam ini jahat. Jangan sampai ada korban lagi ya Pak Murad. Pak Murad mendengar semua cerita itu dengan hati berat. Ia tahu ia harus terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian di desanya dan desa sebelah mulai membentuk pola yang menakutkan. Dengan segala kekuatannya, ia bertekad menemukan kebenaran di balik kematian anaknya, meski harus menghadapi ancaman ilmu hitam yang semakin jelas terlihat di balik misteri ini. Dan semua cerita ini mulai terlihat seperti potongan puzzle yang semakin nyata. Ada sesuatu yang tidak beres. Pak Murad tahu ini lebih dari sekedar kematian alami. Kematian anaknya pasti terkait dengan sesuatu yang jauh lebih jahat. Di benaknya, Pak Murad mulai merencanakan langkah selanjutnya. Setelah berhari-hari mencari jawaban, Pak Murad mulai mendengar desas-desus yang lebih mengerikan. Di salah satu sudut desa, ia bertemu dengan Pak Slamet, seorang pria tua yang dikenal sering tahu banyak tentang kejadian di desa sebelah. Pak Murad, Pak Slamet mulai berbicara dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Saya dengar ada dukun di desa sebelah. Dukun ini main ilmu hitam. Katanya dia sedang membutuhkan tumbal gadis-gadis perawan yang punya weton tulang wangi. Pak Murad terdiam mendengar penjelasan itu. Jantungnya berdebar kencang. Sari, anaknya, memang lahir dengan weton tulang wangi. Apa mungkin gadis-gadis yang jadi korban itu
Semuanya menunjukkan tanda yang sama, Pak Murad. Lanjut Pak Slamet. Kulitnya membiru, lehernya menghitam, sama seperti yang terjadi pada Sari. Pak Murad merasa darahnya mendidih. Kabar ini membuat pikirannya semakin kacau. Bagaimana bisa orang tega menggunakan gadis-gadis tak bersalah sebagai tumbal? Dan apa benar ini sebab kematian anaknya? Dukun itu terkenal jahat, Pak Murad. Pak Slamet menambahkan. Katanya, dia udah lama main di dunia hitam. Orang-orang bilang dia kuat sekali, sampai-sampai gak ada yang berani menantangnya. Pak Murad merasa yakin kalau ada sesuatu yang sangat salah. Semua petunjuk mulai mengarah ke satu titik, dukun di desa sebelah. Gadis-gadis perawan yang berbeton tulang wangi seperti Sari memang dianggap memiliki kekuatan mistis tersendiri dalam primbon Jawa. Dan kini dukun itu tampaknya telah mengincar mereka sebagai tumbal untuk ilmu hitamnya. Setiap petunjuk yang didapatkan Pak Murad membuat hatinya semakin hancur. Tapi dia tahu, dia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus menemukan kebenaran di balik kematian anaknya dan memastikan tidak ada korban lain yang jatuh. Dengan harapan yang semakin kuat, Pak Murad berjanji akan terus mencari hingga ia bisa menghentikan teror ini. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi dukun tersebut, dukun Sekti Mandraguna. Setelah berhari-hari mencari jawaban dan hanya menemukan petunjuk yang mengarah ke ilmu hitam, Pak Murad merasa semakin terdesak. Kematian Sari terus menghantuinya. Dan meskipun ia sudah mendengar banyak desas-desus, ia belum menemukan solusi nyata. Dengan hati yang penuh harapan, ia memutuskan untuk pergi menemui Kiai Abdullah, seorang pemimpin pondok pesantren di luar kabupaten. Kiai Abdullah dikenal sebagai orang yang bijak dan memiliki kemampuan untuk menangani kasus-kasus mistis. Pagi itu Pak Murad berangkat ke pesantren Kiai Abdullah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di sana. Pesantren itu sederhana, tetapi suasananya tenang, penuh kedamaian. Pak Murad merasa sedikit lega hanya dengan berada di tempat itu. Setelah menunggu beberapa saat, Kiai Abdullah keluar dan menyambut Pak Murad. Kiai itu sudah tua, tapi wajahnya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. "Ada apa, Nak Murad?" tanya Kiai Abdullah dengan suara lembut. "Apa yang bisa saya bantu?" Pak Murad menceritakan seluruh kejadian yang menimpa Sari, mulai dari kematiannya yang misterius, tanda-tanda aneh yang muncul, hingga desas-desus tentang dukun yang menumbalkan gadis-gadis perawan berbeton tulang wangi. Ia berharap Kiai Abdullah atau Kiai Dolah bisa memberikan penjelasan atau solusi. Setelah mendengarkan dengan seksama, Kiai Dolah menghela nafas panjang. Biasa, lidah Jawa kalau ada ejaan Arab Abdullah pada nyebutnya Dolah. Kita lanjut. "Apa yang kau ceritakan ini bukan hal yang sepele, Nak Murad," kata Kiai Abdullah dengan tenang. "Aku merasakan ada kekuatan jahat yang bermain di sini. Ilmu hitam, terutama yang melibatkan tumbal, adalah jalan yang sangat sesat. Dan aku yakin Sari menjadi korban dari praktik hitam itu." Pak Murad menunduk, rasa duka semakin terasa. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Bagaimana caranya saya bisa menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak saya?" Kiai Dolah menatap Pak Murad dengan tatapan penuh pengertian. "Kita harus hati-hati, Nak. Ilmu hitam ini bukan hal yang mudah dihadapi. Namun dengan iman yang kuat dan keyakinan kepada Allah, kita bisa melawan kekuatan jahat ini." Pak Murad mengangguk pelan, merasakan sedikit harapan tumbuh di hatinya. Kiai Dolah kemudian memberikan saran untuk tetap berdoa dan meminta petunjuk. Ia juga berjanji akan membantu Pak Murad untuk mengungkap siapa dalang di balik kematian Sari. "Tapi ingat, Nak Murad," lanjut Kiai Dolah, "ilmu hitam hanya akan memakan orang-orang yang lemah iman dan jauh dari Tuhan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam amarah atau keinginan untuk balas dendam. Itu penyakit hati yang sangat kotor. Serahkan semuanya kepada Allah." Pak Murad merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar nasihat Kiai Dolah. Dengan bantuan sang Kiai, ia yakin jalan menuju kebenaran akan segera terbuka. Dan siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Sari akan segera terungkap. Namun ia juga tahu bahwa
rintangan yang dihadapi mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak Murad semakin bergerak. Setelah berkonsultasi dengan Kiai Dolah, ia mulai bergerak lebih aktif untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Namun perjalanan menuju kebenaran ternyata tidak mudah. Banyak rintangan yang harus ia hadapi, baik yang nyata maupun yang gaib. Di desa, warga mulai menunjukkan sikap takut. Beberapa di antara mereka menolak untuk berbicara, seolah ada yang mengintimidasi mereka. Sudahlah Kang Murad, kita jangan banyak bicara soal ini. Bahaya, ini urusan yang kita tidak tahu. Apalagi urusan dengan dukun ilmu hitam yang sakti itu, kata seorang tetangga dengan nada takut sambil menghindari pandangan mata Pak Murad. Tekanan semakin terasa ketika beberapa warga menyebarkan kabar bahwa mencari tahu lebih dalam soal kematian Sari bisa membawa malapetaka pada desanya. Kang, kalau saya jadi sampean, mending diam saja. Nanti malah keluarga sendiri yang kena kalau terus nyari-nyari soal ini. Nah, keluarga saya juga kena ini, bagaimana? Ucap warga lain dengan bisikan takut dengan terdengar orang lain. Namun tekad Pak Murad tetap kuat. Dia tidak bisa tinggal diam melihat anaknya menjadi korban. Namun semakin ia mendekati petunjuk, teror mistis mulai menghantui keluarganya. Pada malam-malam tertentu, suara aneh terdengar di sekitar rumahnya. Seperti langkah kaki besar, berat, yang tidak terlihat. Angin dingin berembus tanpa sebab. Bahkan Bu Ratna, istrinya, merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap rumah. Di satu malam, ketika Pak Murad sedang berada di halaman, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Angin kencang bertiup, dan ia mendengar suara bisikan samar dari arah hutan. Jangan lanjutkan, Murad, jangan lanjutkan. Kalau tidak, istrimu yang akan celaka berikutnya. Pak Murad merinding, tapi ia berusaha kuat. Setiap kali mendekati kebenaran, ancaman gaib seolah semakin kuat untuk menghentikannya. Godaannya memang dahsyat. Bahkan Bu Ratna mulai sering mendapati mimpi buruk, seolah ada sosok gelap yang datang dan memperingatkan agar mereka berhenti mencari tahu. Namun di balik semua tantangan itu, Pak Murad juga menemukan bahwa semakin kuat ancaman yang ia hadapi, semakin yakin ia bahwa kebenaran sudah dekat. Dengan dukungan Kiai Dolah dan keberanian yang tumbuh dari keyakinan, Pak Murad terus berusaha meski teror semakin mendekati keluarganya. Kelebihannya, Pak Murad tak gentar dengan ancaman dan teror yang datang. Setiap rintangan justru memperkuat tekadnya untuk menemukan kebenaran dan membalas kematian anaknya. Namun tantangan yang dihadapi juga tidak bisa dianggap enteng. Teror gaib dan tekanan dari warga desa membuat siapapun kehilangan harapan. Pak Murad harus pintar dalam menghadapi situasi ini agar keluarganya tetap aman. Dengan bimbingan dan dukungan Kiai Dolah, Pak Murad mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk penting dalam penelusurannya. Kiai Dolah dengan keilmuannya yang mendalam membantu Pak Murad memeriksa lebih lanjut tentang praktik-praktik mistis di desa sebelah. Mereka menemukan informasi mengejutkan tentang seorang dukun yang dikenal sangat jahat dan berbahaya. Pak Murad, kata Kiai Dolah suatu hari ketika mereka bertemu di pesantren. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, aku menemukan bahwa ada seorang dukun di desa sebelah yang sudah lama berpraktek dengan cara yang sangat kelam. Dia melakukan ilmu hitam dan menumbalkan gadis-gadis perawan dengan weton tertentu, termasuk tulang wangi. Pak Murad merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan itu. Ia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang sangat jahat di balik kematian anaknya melalui desas-desus warga dan kejadian lain yang menimpa, tapi tidak pernah membayangkan seberapa dalam kegelapan itu. Gadis-gadis dengan weton tulang wangi seperti Sari sering menjadi korban ritual pengorbanan dukun ini, lanjut Kiai Dolah. Dia percaya bahwa dengan mengorbankan mereka, dia bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk kesaktiannya. Pak Murad semakin marah dan bertekad. Jadi memang dukun itu sudah lama melakukan hal ini? Bagaimana caranya kita bisa menghentikannya, Pak Kiai? Kiai Dolah mengangguk serius. Dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun.
Banyak orang yang takut berbicara, tapi kebenaran selalu akan terungkap pada akhirnya. Aku akan membantumu untuk mengumpulkan bukti dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi dukun tersebut. Pak Murad dan Kyai Dolah mulai mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghadapi dukun itu. Mereka mengunjungi beberapa orang yang pernah menjadi korban atau saksi dari praktik-praktik hitam dukun tersebut. Dari situ mereka menemukan lebih banyak info mengenai lokasi dan cara dukun itu melakukan ritualnya. Sementara itu, teror gaib di sekitar rumah Pak Murad juga semakin meningkat. Malam-malam menjadi semakin mencekam dengan suara-suara aneh dan penampakan yang mengganggu ketenangan keluarganya. Namun Pak Murad tetap bertekad untuk melanjutkan penelusuran dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Dengan semua bukti yang ada, Kyai Dolah mengatur rencana untuk menghadapi dukun tersebut. Ini akan menjadi pertarungan besar, kata Kyai Dolah. Tapi kita harus melakukannya untuk menghentikan semua ini. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat ini terus melakukan kejahatannya, berkeliaran sesuka hati. Pak Murad tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Teror gaib dan praktik hitam dukun itu telah mengancam nyawa dan keselamatan banyak orang. Pak Murad siap untuk menghadapi apapun yang diperlukan demi keselamatan anak-anak perawan lainnya yang mungkin menjadi korban di masa depan. Pak Murad tidak mau akan ada bapak-bapak yang kehilangan anak gadis perawannya. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan merencanakan langkah berikutnya, Pak Murad dan Kyai Dolah memutuskan untuk menghadapi dukun yang telah menyebabkan penderitaan dan kematian. Mereka berdua memulai perjalanan menuju rumah sang dukun di desa sebelah, tempat yang selama ini dianggap misterius dan menakutkan. Perjalanan mereka tidak mudah. Semakin dekat mereka menuju rumah dukun, semakin kuat pula perlawanan gaib yang mereka hadapi. Suasana sekitar mulai berubah, menjadi semakin gelap dan menakutkan. Ini bukan perjalanan yang mudah, kata Kyai Dolah sambil memegang tasbihnya. Kita akan menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak kita duga. Tetaplah berdoa dan bertahanlah. Tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat berusaha menghalangi mereka. Ilusi dan makhluk-makhluk mistis muncul di sekitar mereka. Bayangan hitam, suara-suara aneh, dan penampakan yang menakutkan. Makhluk-makhluk itu yang tampak seperti sosok setengah manusia dan setengah binatang, mencoba menakuti dan menghalangi langkah mereka. Pak Murad merasakan hawa dingin dan ketegangan yang luar biasa. Apa ini, Kyai? Tanyanya dengan suara bergetar. Kok rasanya semakin mencekam? Kyai Dolah mengingatkan Pak Murad untuk tetap tenang dan fokus. Ini adalah salah satu cara dukun itu untuk melindungi dirinya. Dia menggunakan kekuatan gaib untuk menghalangi kita. Jangan takut, kita harus terus maju, hancurkan dukun itu. Mereka terus melangkah dengan hati-hati, menghadapi setiap rintangan yang datang. Kadang-kadang ilusi-ilusi aneh membuat mereka merasa seolah mereka sudah berputar-putar di tempat yang sama. Tetapi Kyai Dolah dengan pengalaman dan ilmunya membantu mereka tetap pada jalur yang benar. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah dukun, suasananya terasa lebih mencekam. Rumah itu tampak usang dan terletak di tempat yang terpencil, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Cahaya bulan hanya menerangi sedikit bagian dari rumah tersebut, memberikan kesan yang sangat menakutkan. Dukun yang mereka hadapi adalah seorang pria tua dengan tatapan dingin dan penuh kekuatan. Melihat kedatangan mereka, dukun itu tersenyum sinis. Akhirnya kalian datang juga, katanya dengan nada penuh tantangan. Apa yang akan kalian cari di tempat ini? Kyai Dolah berdiri tegak dan menjelaskan tujuan mereka. Kami datang untuk menghadapi praktek jahatmu. Berhentilah. Kau telah menyebabkan banyak penderitaan dan kematian, termasuk kematian gadis perawan yang sangat kami cintai. Dukun itu hanya tertawa kecil dan mengangkat tangannya. Kalian pikir bisa menghentikan aku dengan cara seperti ini? Kalian hanya manusia biasa, sedangkan aku memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika dukun mulai mengeluarkan kata-kata dan melakukan gerakan mistis, suasana di sekitar mereka semakin tegang. Pak Murad dan Kyai Dolah tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka harus menghadapi tidak hanya dukun itu sendiri, tetapi juga semua kekuatan gaib yang dikendalikan olehnya.
Ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, kata Kyai Dolah dengan suara berwibawa. Kami akan menghentikan semua ini, apapun resikonya. Dengan dukungan dan doa dari Kyai Dolah, Pak Murad dan Kyai Dolah bersiap menghadapi dukun dan semua kekuatan gaib yang berusaha menghalangi mereka. Pertarungan ini tidak hanya untuk keadilan bagi Sari, tetapi juga untuk menghentikan penderitaan yang disebabkan oleh praktek jahat yang sudah berlangsung lama. Di malam yang gelap dan mencekam itu, suasana di sekitar rumah dukun terasa semakin tegang. Dukun tersebut dengan kekuatan jahatnya mulai mengeluarkan energi gaib yang kuat, menciptakan suasana mistis yang mengerikan. Pak Murad dan Kyai Abdullah tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi pertarungan terakhir. Si dukun berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Sementara sang Kyai Dolah mempersiapkan diri untuk pertarungan spiritual yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Angin berembus kencang dan cahaya bulan tampak redup, menambah kegelapan malam. Lihatlah kekuatan yang aku miliki, kau tidak akan bisa menghentikanku, kata dukun dengan nada menantang. Kyai Dolah tidak gentar. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, dia mulai melantunkan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Suara lantunan doa dan ayat-ayat suci menggema di malam yang sunyi, menciptakan suasana yang penuh kekuatan spiritual. Dan bacaannya tidak sembarang orang yang membaca, hanya orang-orang tertentu yang bisa memunculkan kekuatan dari ayat-ayat Al-Quran. Bismillah, kami mohon perlindungan dari Allah, ucap Kyai Dolah, dan kami meminta agar semua kekuatan jahat dijauhkan dari kami. Setiap kali Kyai Dolah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, cahaya yang lembut dan berkilauan mulai muncul di sekelilingnya, menangkis kegelapan dan energi negatif yang dikeluarkan oleh dukun. Sementara itu, dukun berusaha keras untuk melawan, mengirimkan gelombang energi jahat yang membuat udara menjadi panas dan sesak. Pak Murad berdiri di samping Kyai Dolah, merasa tertekan namun tetap berdoa dalam hati, tetap bersolawat. Ia menyaksikan pertarungan supranatural yang berlangsung di depan matanya. Setiap kali dukun mencoba menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang, Kyai Dolah dengan cepat menghadapi dengan doa-doa dan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, sang dukun memanggil makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan. Bayangan hitam dan sosok-sosok yang tampak mengerikan mulai muncul di sekelilingnya, mencoba mengganggu konsentrasi Kyai Dolah. Namun Kyai Dolah tetap fokus dengan penuh keyakinan mengucapkan doa-doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, ucap Kyai Dolah, kekuatan jahat ini akan hancur. Kami menolak segala bentuk kejahatan dan kembali kepada yang benar. Makhluk-makhluk yang gaib yang dipanggil dukun mulai merespon terhadap kekuatan doa Kyai Dolah. Beberapa dari mereka mulai menghilang, tersingkir oleh cahaya dan kekuatan spiritual yang dikeluarkan dari doa-doa suci. Dukun merasa terdesak dan semakin marah. Kau tidak bisa mengalahkanku, teriaknya dengan kemarahan. Namun, Kyai Dolah tetap tenang dan melanjutkan doa-doanya dengan penuh keyakinan. Ia terus-menerus berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran, menguatkan pelindungan yang diberikan oleh Allah. Cahaya dari doa-doanya semakin terang dan kuat, akhirnya mengalahkan kegelapan dan energi jahat yang dikeluarkan oleh si dukun. Dalam pertarungan yang sangat menegangkan ini, kekuatan kebaikan dan keteguhan iman Kyai Dolah berhasil mengatasi segala bentuk kejahatan. Dukun akhirnya terjatuh, kehabisan energi dan memuntahkan darah, dan terpaksa mengakui kekalahannya. Aku kalah, ampun, ucap dukun dengan suara lemah sebelum akhirnya jatuh terkulai. Kyai Dolah dan Pak Murad merasa lega, namun tetap berhati-hati. Pertarungan ini telah berakhir, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik ilmu hitam tidak akan muncul lagi di desa mereka. Kyai Dolah memberikan pesan penting kepada Pak Murad. Ingatlah, kekuatan jahat selalu ada, tapi dengan iman dan doa yang kuat, kita bisa melawan dan mengatasi semua itu. Jangan pernah ragu pada kekuatan Allah. Pak Murad mengangguk, merasakan kelegaan dan rasa syukur dengan pertarungan ini.
Mereka telah berhasil menghentikan kejahatan yang telah menyebabkan banyak penderitaan. Setelah pertarungan antara Kyai Dolah dan dukun berakhir, suasana di sekitar rumah dukun terasa tenang kembali. Dukun yang tadinya tampak penuh kekuatan, sombong, angkuh, kini terkulai di tanah, kehabisan tenaga. Kekuatan gaib yang selama ini dia kendalikan telah berbalik menyerang dirinya sendiri. Pak Murad dan Kyai Dolah berdiri di sisi dukun yang terjatuh, menatap dengan campur aduk antara lega dan duka. Dukun itu terbaring dengan kondisi yang sangat lemah. Nafsu hidupnya menghilang satu persatu. Kulitnya tampak pucat dan matanya kosong, menunjukkan bahwa kekuatan jahat yang dia gunakan telah menghancurkannya. Ini adalah akibat dari kekuatan jahat yang dia kendalikan, kata Kyai Dolah dengan suara serius. Kekuatan itu bisa membawa kesuksesan dan kesaktian yang tinggi, tapi pada akhirnya ia akan menghancurkan diri sendiri. Dukun tersebut hanya bisa mengeluarkan suara bisik yang tidak jelas sebelum akhirnya benar-benar tidak bergerak. Semua tenaga dan kekuatan gaib yang dia gunakan untuk melawan Kyai Dolah kini telah berbalik menyerang dirinya sendiri, membuatnya mengalami nasib yang sangat tragis. Pak Murad menghela nafas panjang, merasa campur aduk antara lega dan kesedihan. Akhirnya, keadilan untuk Sari, anakku, dan semua korban lain telah ditegakkan, ujarnya. Tapi saya masih merasa berat hati. Semua ini telah menyebabkan banyak penderitaan. Kyai Dolah menepuk bahu Murad dengan lembut. Ingatlah bahwa kita harus belajar dari kejadian ini. Ilmu hitam dan praktik jahat hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelakunya sendiri. Kita harus selalu menjaga iman dan berpegang pada kebaikan. Pak Murad mengangguk, merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Kyai Dolah. Saya akan ingat pesan ini, Kyai. Semoga desa kita bisa kembali damai dan tidak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti yang dialami Sari. Dengan kematian sang dukun, ancaman yang selama ini membayangi desa akhirnya berakhir. Keadilan telah ditegakkan, dan pesan moral dari kejadian ini jelas. Kekuatan jahat dan ilmu hitam tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga akan menghancurkan diri sendiri pada akhirnya. Pak Murad dan Kyai Dolah pulang dengan perasaan yang lebih ringan, namun tetap waspada. Mereka tahu bahwa menjaga kedamaian dan kebaikan di desa mereka adalah tugas yang berkelanjutan. Dan dengan pesan moral yang penting, mereka berharap bahwa semua orang di desa akan lebih berhati-hati dan tidak tergoda oleh kekuatan jahat di masa depan. Selesai. Demikianlah. Sampai jumpa di Tony FS dengan kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.